Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Julianto, NIDN 0025078805, bidang keahlian bidang pendidikan IPA. Saya berasal dari Universitas Tidar, program studi pendidikan IPA jenjang S1. Saya akan menyajikan deskripsi mata kuliah yang akan saya gunakan sebagai dokumen PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Nama mata kuliah ini adalah mekanika, kode mata kuliah 153129, SKS-nya 2 SKS, untuk semester 5, program studi pendidikan IPA, jenjang S1. Adapun deskripsi untuk mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini mengkaji konsep gerak, kinematika gerak, dinamika gerak, pesawat sederhana, sistem partikel, dan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari dengan perspektif mekanika, dengan memanfaatkan simulasi Scratch. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 7, yang secara lengkap akan disajikan pada RPS mata kuliah ini. Adapun CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan pada akhir semester setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep mekanika melalui studi kasus dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan tepat, serta mengkomunikasikannya dengan kinerja bermutu dan terstruktur. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian pada mata kuliah ini ada 13, yang mana ke-13 bahan kajian ini dapat dilihat pada RPS. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini ada 2 tipe, yaitu tipe Synchronous plus Unsynchronous, dan tipe yang kedua adalah Synchronous saja. Untuk tipe Synchronous plus Unsynchronous, ini digunakan pada mata kuliah ini untuk materi-materi yang dianggap beban materinya besar. Sedangkan untuk yang Synchronous ini untuk mata kuliah atau untuk bahan kajian atau materi yang dianggap materinya tidak begitu berat. Kedua tipe ini sama-sama menggunakan case study, hanya saja yang untuk Synchronous plus Unsynchronous ini ditambah dengan flip classroom. Perbedaannya apa? Akan saya sajikan berikut ini. Nah, untuk metode pembelajaran yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang Unsynchronous dan Synchronous, saya menggunakan metode flip classroom dan case study. Nah, pada tipe ini, mahasiswa diberi video pembelajaran dan tugas studi kasus melalui LMS Untidar sehari sebelum perkuliahan. Nah, pada saat perkuliahan, mahasiswa dibimbing dosen untuk berdiskusi dalam kelas untuk menyelesaikan studi kasus. Setelah di akhir perkuliahan, mahasiswa diberi tugas berupa kuis, yang mana bertujuan untuk memperdalam materi. Kemudian untuk yang tipe yang kedua, metode yang digunakan adalah case study. Untuk metode case study ini, mahasiswa melakukan pertemuan secara maya, ya. Mahasiswa diberi permasalahan awal, kemudian dengan dipimpin dosen, mahasiswa menganalisis konsep yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dalam diskusi kelas. Nah, setelah selesai, mahasiswa diberi tugas case study, sekaligus juga diberi tugas untuk kuis. Nah, interaksi antara dosen dan mahasiswa yang terjadi, Synchronous plus Unsynchronous, itu ada interaksi yang bersifat sinkronus, yaitu menggunakan video YouTube. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa diberikan video YouTube sebelum pembelajaran di kelas maya, supaya mahasiswa mendapatkan materi yang cukup. Interaksinya terjadi ketika kelas maya itu dilakukan dengan menggunakan Zoom. Di situ dilakukan diskusi kelas. Nah, kemudian setelah kegiatan tatap maya selesai, mahasiswa diberikan tugas, yang mana tugas tersebut diselesaikan selama seminggu. Dalam mengerjakan tugas tersebut, mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan temannya ataupun bertanya dengan dosen. Nah, tanya jawab tersebut dilakukan di grup WhatsApp mata kuliah. Adapun yang untuk yang interaksi sinkronus hampir sama dengan yang Synchronous plus Unsynchronous. Untuk yang sinkronus saja ini diskusi kelas dilakukan sama, ya. Kemudian tanya jawab juga dilakukan menggunakan WhatsApp mata kuliah.
Bedanya adalah kalau di sinkronus dan asinkronus tugasnya hanya berupa kuis, sedangkan untuk sinkronus ini studi kasusnya diberikan setelah perkuliahan. Jadi pada sinkronus ini ada 2 tugas yang harus dikerjakan setelah perkuliahan selesai, yaitu studi kasus dan kuis, yang mana sama pengumpulannya dalam batas seminggu. Apabila grup WhatsApp mata kuliah tersebut interaksinya dalam seminggu ada tanda-tanda pi, dosen akan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tugas yang diberikan. Di situ mahasiswa akan terpancing untuk bertanya kepada dosen, sehingga interaksi di luar perkuliahan tetap dapat berjalan. Adapun sistem penilaian mata kuliah ini mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Untidar, yaitu nilai hasil belajar untuk mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama tugas struktur yang diambil dari kuis, bobotnya 10%, kemudian ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, kemudian unsur yang keempat adalah tim based project dan case study, yang mana mata kuliah ini menggunakan case study, ini diambil dari tugas yang case study, bobotnya 50%. Sumber belajar dari mata kuliah ini ada yang pertama ada buku ajar, yang buku referensinya dapat dilihat pada RPS. Kemudian sumber belajar yang kedua adalah simulasi Scratch. Jadi simulasi Scratch ini dimanfaatkan untuk membantu siswa menyelesaikan case study. Dengan simulasi diharapkan mahasiswa lebih dapat mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan, karena diharapkan permasalahan yang disajikan itu bisa disimulasikan. Scratch sendiri adalah suatu web aplikasi ya, yang dikeluarkan oleh MIT, yang mana web tersebut memudahkan programmer awal ya untuk membuat program komputer, yang mana modelnya adalah drag and drop. Jadi programmer tidak perlu untuk menyusun skrip pemrograman, dia cukup untuk drag and drop. Hal ini sangat memudahkan terutama bagi mahasiswa yang nanti akan membuat simulasi, karena dia hanya cukup drag and drop tanpa membuat skrip ataupun tanpa ketakutan untuk salah menuliskan skrip. Meskipun demikian, pendekatan computational thinking yang ditekankan pada mata kuliah ini itu tidak hilang ya, tidak hilang, karena tetap di situ mahasiswa berpikir untuk membuat program yang mana bertujuan untuk mensimulasikan dari case study yang dibuat. Berikutnya akan saya sampaikan contoh pembelajaran di kelas untuk mata kuliah ini. Pembelajaran yang akan saya sajikan berikut ini adalah untuk mata kuliah mekanika pertemuan 6, yang mana kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini pada pertemuan 6 adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep dinamika gerak berbantuan simulasi Scratch. Pembelajaran yang akan saya sampaikan ini adalah contoh untuk tipe yang sinkronus saja. Selengkapnya dapat Anda saksikan berikut ini. Pembelajaran yang saya sampaikan ini videonya merupakan video cuplikan. Tidak keseluruhan proses pembelajaran online. Adapun untuk video lengkapnya akan saya berikan linknya pada deskripsi YouTube ini. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kabarnya pada pagi hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke ya, kita masih dalam situasi pandemi ya. Kemudian perkuliahan masih kita laksanakan dengan cara jarak jauh ya, melalui Zoom. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu ya. Kita masuk ke pertemuan ke-6. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gerak pada bidang miring ya, dengan sudut pandang dari dinamika gerak. Minggu lalu kita sudah membahas tentang gerak pada bidang datar ya, dan sebelumnya kita juga sudah mempelajari pengaruh gerak, pengaruh gaya pada gerak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kita memahami benda yang bergerak pada suatu bidang miring ya. Nanti kita akan membahas 2 kasus, yaitu kasus pertama pada saat benda bergerak pada bidang miring licin ya, kasus idealnya ya. Kemudian nanti kita tambahkan faktor gaya gesek untuk kasus kedua, yaitu gerak pada bidang miring untuk bidang miring yang kasar ya.
Oke, saya mohon izin share screen ya. Sudah bisa dilihat PowerPoint saya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kita masuk yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita masuk ke dinamika gerak ya. Ini pertemuan ke-6 minggu lalu, dinamika gerak. Untuk pertemuan ke-5 kita membahas pengaruh gerak pada benda ya. Pengaruh gaya pada gerak benda ya. Kemudian juga kita bahas tentang gerak pada bidang datar untuk licin dan kasar. Nah, pertemuan ke-6 ini kita juga akan membahas tentang dua kasus, yaitu gerak pada bidang miring licin dan gerak pada bidang miring kasar. Nah, sebelum kita mulai masuk pada materi, ada 4 kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, yaitu Anda diharapkan mampu merumuskan gerak benda pada bidang miring licin dan kasar, ya. Kemudian memahami perubahan kecepatan benda pada gerak di bidang miring licin dan kasar dengan pendekatan compositional thinking, ya. Nanti menggunakan bantuan simulasinya menggunakan Scratch, ya. Kemudian merencanakan sistem kerja, ya, merencanakan sistem kerja yang melibatkan bidang miring menggunakan bantuan komputer, ya. Kemudian yang terakhir menerapkan konsep gerak pada bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Nah, kita sajikan suatu permasalahan di sini ya. Dalam suatu tim pekerja tambang ya, bayangkan Anda tergabung nih dalam suatu tim pekerja tambang. Kebetulan di situ tidak ada alat berat yang bisa digunakan karena posisinya adalah pegunungan yang sangat sulit untuk alat berat masuk ke sana. Nah, Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah batu besar ke atas sebuah truk pengangkut menggunakan bidang miring. Ya. Jika jumlah pekerja yang membantu ini sedikit ya, sedangkan massa batu sangat besar, apa yang Anda lakukan? Ya, tentu di sini permasalahannya adalah bagaimana menentukan cara yang efektif, ya, menentukan cara yang efektif untuk memindahkan batu ya dari tanah ke atas truk pengangkut. Nah, ini permasalahan pembuka ya, permasalahan pembuka untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kira-kira ini untuk permasalahan seperti ini apa solusi yang mungkin bisa didiskusikan di sini? Silakan. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Mas Fajar atau Mas Ardi ini? Fajar, Pak. Oh ya, Mas Fajar. Oke. Silakan Mas Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana, NPM 20110306030303067. Untuk solusi yang ditawarkan sendiri itu panjang bidang miringnya diperpanjang, terus sudut elevasinya diperkecil. Oke, berarti panjang bidang miringnya diperpanjang, sudutnya diperkecil ya, sudut kemiringannya ya. Kenapa Mas Fajar? Karena kalau sudutnya semakin besar kan otomatis bidang tekanan dari benda tersebut semakin besar, Pak. Jadi membutuhkan tenaga yang lebih besar agar benda yang didorong itu dapat naik ke atas, Pak. Oh, oke, bagus. Jadi kalau bidang miringnya itu sudutnya besar, ya itu menurut Mas Fajar adalah membutuhkan tenaga yang lebih besar ya, atau kalau dalam istilah di sini kita gunakan istilah usaha, memerlukan usaha yang lebih besar. Gitu ya Mas Fajar ya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Kemudian ada pendapat lain, Mas Ardi tadi sepertinya mau berpendapat. Ya Pak, mohon izin masuk untuk menambahkan. Selain dari apa yang disampaikan Mas Fajar terkait dengan panjang lintasan serta ini sudut miringan, yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan bidang miring yang digunakan. Nah, akan lebih baik jika bidang miring yang digunakan merupakan bidang miring yang licin,
Karena ketika misalkan kita menggunakan bidang miring yang kasar, maka nanti akan muncul suatu gaya baru, gaya gesek dari permukaan ini, permukaan bidang miringnya, sehingga nanti usaha yang diperlukan pun akan menjadi tambah semakin besar, begitu Pak. Oke, bagus Mas Ardi. Jadi selain memperpanjang lintasannya ya, lintasan bidang miringnya, yaitu dengan cara memperkecil sudut kemiringannya, juga bisa juga dengan membuat selicin mungkin gitu ya, membuat selicin mungkin supaya gaya gesek yang terjadi itu lebih kecil gitu ya, sehingga mengurangi usaha yang harus diberikan gitu ya. Oke, bagus sekali jawaban dari kedua teman Anda, dari Mas Fajar dan Mas Ardi. Oke, nah itu secara kualitatif ya, secara kualitatif seperti itu. Nah, mari kita buktikan secara kuantitatif dengan melihat paparan berikut ini ya. Nah, ini coba kita perhatikan dulu ya. Ini contoh gerak pada bidang miring ya. Ini anak saya sedang main ya. Anak saya sedang main. Ya, sukanya kalau di rumah main seperti ini. Coba kita perhatikan simulasinya. Ya. Nah, ini contoh gerak bidang miring ya, di mana benda ya diluncurkan tanpa didorong ini ya, diletakkan pada suatu ketinggian bidang miring, kemudian dilepaskan, dia akan bergerak menuju ke bawah. Nah, ini contoh gerak pada bidang miring. Nah, kasus tadi yang saya sampaikan di depan, itu kasusnya adalah ketika itu mau dari bawah ya, dari bawah mau dipindah ke atas gitu ya. Perhatikan video berikut ini. Oke. Ya. Pertanyaannya adalah, anak saya tadi main itu geraknya apa? GLB atau GLBB? Kalau Anda amati di sana tadi. GLBB Pak. GLBB ya, karena tadi kita sudah melihat dari rumusnya GLBB kalau pada bidang miring. Tapi kalau kita tidak melihat persamaan yang tadi, ini kita akan kesulitan melihat benda ini geraknya GLB atau GLBB. Ya kan? Kenapa? Karena kan sangat cepat sekali ya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan simulasi ya. Kita perlu mensimulasikan gerak pada bidang miring ini. Oke. Kita cara mensimulasikannya adalah dengan pemodelan gerak pada bidang miring dengan komputer ini ya. Kita memanfaatkan Scratch, aplikasi Scratch ya, seperti yang pertemuan sebelumnya. Setelah transformasi koordinat, kita lakukan pemrograman pada Scratch. Setelah itu kita lakukan interpretasi. Nah, sebelumnya kemarin sudah saya tugaskan untuk Anda untuk membuat simulasi ya, simulasi untuk gerak pada bidang datar ya. Nah, tentu nanti kita akan juga mudah untuk membuat pada bidang miring ya. Yang kita lakukan adalah kita melakukan ini dulu ya, melakukan transformasi koordinat terlebih dahulu ya. Kita melakukan transformasi koordinat. Jadi tadi kan bentuknya seperti ini ya koordinatnya ya, sedangkan di Scratch koordinatnya seperti ini. Maka ini kita transformasi koordinatnya dulu ya. Ini kan kita dapatkan tadi, untuk ini bidang miring licin ya, X sama dengan setengah kali G kali sin alfa kali T kuadrat gitu ya. Ini kita transformasikan ke koordinat ini. Berarti di situ ya, ini pindah ke sini ya kan. Besarnya vektor ini, vektor posisi ini itu sama dengan ini, karena ini kita pindah ke sana. Ya, ini setengah G sin alfa T kuadrat. Sudut kemiringan ini ya, itu sama dengan sudut ini. Ya, sudut ini. Sehingga kita peroleh ya, pada sumbu X yang di koordinat Scratch ini besarnya adalah setengah kali G kali sin alfa kali cos alfa T kuadrat. Sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah min setengah G kali sin kuadrat alfa kali
T kuadrat. Ini kan karena setengah kali G kali sin alfa lagi kali T kuadrat, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapatkan seperti ini, ya, pada saat menggunakan koordinat yang lama ini, fungsi posisi pada sumbu X-nya ini. X-nya adalah ini, sedangkan Y-nya 0. Setelah kita transformasi ke koordinat yang ada discrete, ya, koordinatnya seperti ini akan fungsi posisinya berubah menjadi ini ya, setengah G kali sin alfa kali cos alfa T kuadrat, ya. Sedangkan Y-nya adalah min setengah G sin kuadrat alfa T kuadrat, ya. Ini kurang ya, ini salah ketik ya. Harusnya setengah kali G kali sin alfa kali cos alfa T kuadrat. Nah, programnya sudah saya buat ya. Ya, ini ya. Ini kita bisa ubah-ubah. Nah, ini kita bisa ubah-ubah ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, geraknya adalah gerak apa ini kalau kita lihat di sini? GLBB, Pak. GLBB. Mengapa Mas Ardi GLBB? Karena kalau dilihat dari ini jarak antar titiknya itu semakin lama semakin renggang begitu, Pak. Oke. Kalau jarak antar titiknya semakin renggang, kenapa berarti? Jadi gerak lurus berubah beraturan, dipercepat, artinya terjadi percepatan secara konstan yang berubah di setiap selang waktunya. Oke. Jadi karena antar titik ini itu waktu tempuhnya sama, gitu ya. Antar titik ini waktu tempuhnya sama, sedangkan semakin ke sini dengan waktu tempuh yang sama, jarak yang ditempuh semakin besar. Berarti dia mengalami percepatan ya, sehingga geraknya adalah gerak GLBB, gitu ya. Geraknya adalah gerak GLBB. Nah, sekarang dengan cara yang sama ya, dengan memasukkan ini tadi, kita melakukan transformasi koordinat terlebih dahulu ya. Ini tadi untuk gerak pada bidang miring kasar itu fungsi posisinya adalah ini. Kita transformasikan ke koordinat yang baru ya. Kita akan peroleh untuk sumbu X-nya setengah kali G kali sin alfa cos alfa dikurangi mu K kali cos kuadrat alfa, gitu ya. Sedangkan sumbu Y-nya min setengah kali G kali sin kuadrat alfa dikurangi mu K kali sin alfa cos alfa, ya. Ini caranya sama seperti tadi, ya. Sehingga di sini fungsi posisinya berubah. Yang awalnya Y-nya 0, X-nya setengah G kali sin alfa kali T kuadrat, ya, berubah menjadi seperti ini, ya. Ini kita masukkan ke persamaan ke script yang tadi, ya. Dengan cara yang sama akan kita dapatkan ini, ya. Kita akan dapatkan ini. Nah, ini saya variasikan mu K-nya. Ini kalau mu K-nya 0 itu geraknya seperti ini, oke ya. Berarti mu K 0 berarti apa? Bidangnya licin, Pak. Bidangnya licin ya. Nah, ini kalau mu K-nya 0 seperti ini. Ini kalau mu K-nya saya masukkan 0,1 ya. Mu K-nya 0,1. Ini perhatikan ya, menghasilkan gambaran seperti ini. Mu K-nya 0,2 seperti ini gambarnya. Mu K-nya 0,24 hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk menginterpretasikan data untuk perubahan mu K ini? Ada yang bisa membantu? Apa sih pengaruh perubahan mu K terhadap gerak benda? Izin masuk, Pak. Ya, silakan Mas Ardi. Mungkin kalau misalkan dilihat dari ini ya, jarak antar selang waktunya, ketika mu K-nya bertambah, artinya di sini dilihat bahwa jarak titiknya juga semakin lama semakin berkurang. Artinya semakin besar nilai mu K, waktu tempuh jarak yang ditempuh oleh suatu benda semakin lama akan semakin berkurang, begitu, Pak. Ya, mungkin berarti secara langsung itu berdampak pada apa? Berdampak pada ini, Pak, gerak dari ini ya, bendanya mungkin. Gerak benda. Nah, kira-kira variabel apa yang berubah ketika mu K-nya berubah? Gaya geseknya mungkin, Pak. Nah, kalau memang gaya geseknya yang berubah ya. Maksud saya adalah
itu berdampak apa? Itu kan secara apa ya? Teoritis ya. Kalau secara langsung ini dampaknya apa sih dengan perubahan dari MIUKA ini? Hanya berkurang, Pak. Oh, kecepatannya menjadi berkurang gitu ya. Oke, boleh. Ada lagi pendapat yang lain? Waktu tempuhnya semakin lama, Pak. Oke, betul juga. Waktu tempuhnya semakin lama ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini waktu tempuhnya 14. Ini waktu tempuhnya 17. Ini waktu tempuhnya 24,5. Ini waktu tempuhnya 32,5. Oke, benar. Selain itu, ada pendapat yang lain? Saya bantu. Coba saya bantu kasih clue. Gerak antara ini, dan ini, itu kalau diamati itu perbedaannya ada pada apa sih? Ini gerakannya semakin cepat, ke bawah, semakin ke bawah semakin cepat. Setuju? Ya. Yang ini semakin ke bawah semakin cepat juga. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ini semakin ke bawah semakin cepat juga. Setuju? Setuju. Setuju. Ini semakin ke bawah semakin cepat juga. Setuju? Setuju. Lalu Setuju. apa yang membedakan? Apa yang membedakan dari keempat ini? Yang membedakan apa? Ini semakin cepat, semakin ke bawah semakin cepat. Ini juga semakin cepat. Ini semakin cepat, ini semakin cepat. Yang membedakan apa? Jarak tiap selang waktu. Oh ya, tadi selang waktu sudah. Percepatannya, Pak. Oke, bagus Mas Nur Roman. Ya, jadi yang membedakan keempat ini adalah percepatannya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas ya untuk case study-nya ya. Kita kembali ke persoalan yang pertama tadi. Kalau persoalan yang pertama tadi bersifat kualitatif ya. Sekarang permasalahannya, case study-nya kita masuk ke yang lebih kuantitatif, dihitung. Tugasnya adalah tadi dalam suatu tim Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah batu besar seberat 150 kg ya dengan cara didorong. Kemudian ketinggian dari truk itu ya, ketinggian permukaan truk itu 1 meter ya. Dari permukaan tanah menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat. Pada saat itu hanya terdapat 12 orang ya, yang mana rata-rata gaya dorongnya hanya 200 Newton. Jika diketahui gaya gesek statik antara batu dan kayu sebesar 0,4 dan gaya gesek kinetisnya sebesar 0,3, rancanglah sistem kerja untuk memindahkan batu tersebut dengan menggunakan bidang miring yang paling pendek. Ya, yang paling pendek. Buktikan rancangan sistem kerja tersebut apakah itu bekerja atau tidak, buktikan di simulasi Scratch. Oke ya, jelas ya. Ini untuk tugas hari ini. Ya, tugas untuk hari ini. Dikumpulkan seperti biasa. Ini akan saya cantumkan nanti di e-learning kita, Elita. Ya, silakan nanti akses Elita untuk mengerjakan soal ini. Ya, waktunya seminggu. Ya, selain untuk tugas ini, ya, tugas case study ini, saya juga memberikan kuis, ya, juga dapat diakses juga di Elita. Waktu pengerjaannya sama 1 minggu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi. Ya, presensinya seperti biasa Anda akses melalui akun Anda masing-masing. Ya, demikian untuk materi pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Kalau nanti masih ada kesulitan dalam mengerjakan tugas tadi, ya, seperti biasa kita bisa berdiskusi melalui grup WA ya. Kita bisa bertanya melalui grup WA mata kuliah ini, ya. Demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Berhubung ini waktunya juga sudah selesai ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.